Nah, hari ini kita belajar tentang jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Kalau di tema 1 kemarin kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Di pekan ini kita belajar di tema 2 ini tentang jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan letak geografis yang seperti itu, rata-rata pekerjaan masyarakat Indonesia itu apa sih? Nah, coba kita lihat. Nah, jenis usaha ekonomi menurut letak geografis Indonesia. Nah, kondisi geografis Indonesia itu kan beragam, ya, terdiri atas daratan dan lautan. Jadi Indonesia ini tidak hanya daratan aja, nggak hanya lautan aja gitu. Jadi ada daratan dan lautan. Loh, adakah ada negara yang nggak punya lautan? Bisa jadi ada. Ada beberapa negara yang tidak punya wilayah laut, itu ada. Nah, kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan jenis kegiatan ekonomi yang beragam juga. Keberagaman ini disesuaikan dengan kondisi alam di wilayah tersebut. Jadi kalau contohnya misalkan orang-orang yang tinggalnya di pesisir, seperti kemarin yang sudah pernah kita bahas, orang-orang yang tinggal di daerah pesisir, maka kemungkinan sebagian besar mereka akan bekerja sebagai apa? Nelayan. Nah, kalau orang-orang yang bekerja di dataran rendah itu yang daerahnya panasnya cukup panas. Nah, itu berarti rata-rata pekerjaannya apa kira-kira? Petani, pinter. Terus kalau masyarakat Indonesia yang tinggal di dataran tinggi, kira-kira pekerjaannya apa ya? Berkebun. Ya, dia berkebun. Atau petani sayur mayur. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita lihat lebih lanjut, apa sih kegiatan usaha ekonomi? Nah, ini kegiatan usaha ekonomi itu apa sih? Semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia itu intinya nggak bisa kita hanya duduk, kemudian nasi sudah di depan mata, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap hari, manusia itu kan butuh makan, butuh minum, butuh sekolah, ya. Nah, untuk memenuhi itu, maka harus apa? Harus apa, Nak? Bekerja. Nah, maka dari itu muncullah yang namanya kegiatan usaha ekonomi. Jadi semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memang Allah itu mencukupkan rizki bagi semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di dunia ini dicukupkan semua rizkinya. Tapi rizki itu tidak bisa datang sendiri kalau tidak di apa? Halo? Dijemput. Rizkinya harus dijemput, harus dicari, baru ketemu. Kalau cuma diem, gundang-gundung di kasur, ya nggak bisa. Terus tiba-tiba turun dari langit, brek mobil, ya nggak bisa. Brek beras 5 kilo, ya nggak bisa. Harus usaha dulu. Ya, oke. Tujuan kegiatan usaha ekonomi itu apa? Ya tadi, karena usaha ekonomi itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, jadi tujuannya juga apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, setiap penduduk harus saling menghargai usaha ekonomi penduduk lainnya. Misalkan orang yang tinggal di daerah pesisir, sebagian besar nelayan. Tapi mungkin ada beberapa orang merantau, nggak bekerja sebagai nelayan, dia merantau ke kota lain, bekerja di bidang lain, ya itu harus saling menghargai. Atau tinggal di daerah pesisir, tapi dia tidak bekerja sebagai nelayan, dia buka usaha sendiri, warung warung kelontong, toko kelontong. Toko kelontong itu bukan orang yang jual lontong ya. Toko kelontong itu yang jual barang kebutuhan sehari-hari, beras ini. Nah, itu juga harus saling menghargai seperti itu. Kemudian, nah, macam-macam kegiatan usaha ekonomi. Ada yang bekerja di sawah, ada yang beternak unggas, ada yang berdagang di pasar. Banyak usaha ekonomi itu. Budidaya ikan di kolam, bekerja di sektor industri, banyak sekali. Ya. Nah, Indonesia sebagai negara agraris, nah kemarin ada Indonesia sebagai negara maritim. Apa itu Indonesia sebagai negara maritim? Apa artinya, Nak, kemarin? Sebagian besar
Wilayah Indonesia terdiri dari wilayah air laut yang Oke, besar. perairan. Pinter. Kalau negara maritim itu Indonesia sebagian besar terdiri dari perairan. Nah, kalau negara agraris adalah sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Nah, Indonesia dikenal sebagai sebutan negara agraris. Nah, karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertaniannya apa? Padi, karena padi ini sebagai makanan, salah satu makanan pokok, salah satu makanan pokok rakyat Indonesia. Meskipun ada mungkin saudara-saudara kita yang tinggal di daerah timur, itu mungkin makanan pokoknya bukan padi, bisa jadi apa, sagu, ya. Kemudian pernah lihat daerah mana ya? Sulawesi apa Maluku ya? Papeda, tahu papeda? Yang kayak Panji itu ya, mungkin ada yang keluarganya dari daerah sana. Nah, itu beda-beda. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia itu makan nasi. Makanya penduduknya juga menanam padi sendiri. Hasil perkebunan, kalau hasil pertanian ada padi, hasil perkebunannya ada sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, kelapa sawit. Nah, ini rempah-rempah ini salah satu hasil hasil dari Indonesia yang banyak dicari oleh negara lain. Bahkan dulu salah satu sebab kita dijajah, kita dijajah oleh Jepang dan Belanda, Portugis saat itu. Kenapa? Salah satunya ini rempah-rempah. Ini yang menarik perhatian negara luar, yang mana tidak semua negara bisa menanam rempah-rempah dan hasilnya tidak selalu melimpah seperti Indonesia. Nah, itu. Kemudian selain ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan. Nah, peternakan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan itu ada daging, telur, susu, kulit, bulu domba. Nah, jenis peternakan dibagi 3. Ada peternakan hewan kecil, ada peternakan hewan besar, dan ada peternakan unggas. Kalau hewan kecil ya berarti yang hewannya kecil-kecil, kelinci, kambing, domba, itu kecil. Kalau hewan besar ya berarti yang hewannya jumbo-jumbo, sapi, kerbau, kuda. Loh, ada tahu ada kuda itu diternakkan? Nggak ada, kan ada yang konsumsi susu kuda liar. Pernah dengar? Pernah. Nah, tapi jarang ya, mungkin jarang yang mengkonsumsi. Yang lazim itu yang umum dikonsumsi ya, susu sapi, susu kambing itu juga ada beberapa yang mengkonsumsi. Susu kerbau itu juga ada yang dibikin kudapan kayak gitu. Cuman tidak semua orang. Rasanya gimana? Nggak tahu, Sada Puput juga nggak pernah tahu. Taunya susu sapi aja kalau Sada Puput. Kemudian ada peternakan unggas. Kalau unggas berarti yang bersayap-sayap. Nah, ada ayam, itik, burung. Nah, ini diingat-ingat, nanti bisa dibaca nih. Di buku ada di subtema 3. Oh, sorry. Ini subtema 1, pembelajaran 3 sama 4. PB 3 sama 4. Nah, ini kalian baca lagi. Oh, peternakan dibagi 3, apa saja. Nah, itu nanti kalian pelajari lagi. Kemudian selain peternakan ada perikanan. Nah, kalau perikanan sendiri dibagi 2. Ada perikanan darat dan perikanan laut. Maksudnya apa, Usada? Perikanan darat ini usaha budidaya ikan di perairan darat. Nah, kalian lihat kalau di daerah Manyar sana, kalau di Gresik itu banyak apa, Nak? Manyar, terus di Cerme sana kalau mau ke arah Cerme. Banyak apa? Tambak. Banyak tambak. Nah, itu perairan ikan perairan darat itu ikan air tawar dan ikan air payau. Kalau ikan air tawar itu ada lele, nila, mujair, gurami. Ya, itu yang rata-rata ada di tambak-tambak itu. Kalau ikan air payau itu bandeng. Air payau itu apa ya? Perpaduan antara air tawar dan air laut. Jadi kalau bandeng itu airnya air payau. Agak-agak asin tapi nggak asin banget. Nah, air payau. Kemudian ada perikanan laut. Kalau perikanan laut otomatis ya langsung mencari ikan di laut. Ya, itu kalau perikanan laut. Di daerah mana itu?
mana itu yang daerah pasar, lumpur sana, itu kan juga ada pelelangan ikan. Nah, itu mencari ikan langsung di laut. Tapi kalau yang daerah Manyar, daerah Cermis ini rata-rata tambak. Nah, bikin tambak. Bisa dipahami sampai sini, Nak? Bisa. Oke. Kemudian ada pertambangan. Nah, pertambangan ini juga dibagi jadi 3. Ini PPT-nya Usada Puput ini rangkuman dari buku kalian yang ada di Subtema 1. Ini Usada rangkum. Kalau di buku kan bacaannya banyak. Nah, ini Usada rangkum di PPT-nya Usada Puput. Kalau jenis pertambangan dibagi 3. Ada barang tambang mineral logam, ada barang tambang mineral non-logam, dan ada barang tambang sumber energi. Kalau barang tambang ini rata-rata tidak bisa diperbarui ya Nak ya. Bahkan Usada itu pernah baca di IG itu ada berita ada suatu negara itu negara kecil, ada suatu negara kecil yang dalam sehari dia bisa jadi negara terkaya di dunia waktu itu karena hasil tambangnya yang melimpah. Nah, tapi karena penggunaannya itu tidak diperkirakan, diambil ditambang besar-besaran, tidak dipikirkan, akhirnya dalam beberapa puluh tahun, dia setelah menjadi negara terkaya, dia menjadi negara paling miskin. Kenapa? Yaitu tadi karena hasil tambangnya yang merupakan hasil utama dari negara itu sudah habis. Karena diambil secara besar-besaran, ditambang secara besar-besaran. Karena barang tambang ini rata-rata tidak bisa diperbarui. Ya, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi contohnya kalau mineral logam itu ada emas, perak, tembaga, timah, nikel. Nah, kemudian kalau mineral non logam ada belerang, marmer, batu gamping. Barang tambang sumber energinya ini minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah, ini semuanya tidak bisa diperbarui. Jadi kalau mau diambil harus diperkirakan. Ngambilnya itu harus diperkirakan. Kemudian ada kehutanan. Nah, Indonesia ini juga masih sangat luas hutannya ya, terutama pulau mana yang hutannya masih luas kira-kira kalau kalian perhatikan? Kalimantan tuh hutannya sangat luas sekali. Hutan berperan sebagai paru-paru dunia, tempat berkembangnya fauna dan daerah resapan air. Hasil hutan Indonesia itu ada kayu jati, meranti, damar, dan rotan. Nah, ini juga belum tentu di negara lain itu ada, Nak. Kayak damar, rotan, bahkan di wilayah Indonesia sendiri tidak setiap pulau menghasilkan itu. Nah, jadi mungkin di Jawa banyak kayu jatinya, di pulau lain itu bisa jadi banyak merantinya atau damarnya atau rotannya seperti itu. Kemudian ada perdagangan. Kalau yang namanya perdagangan berarti kegiatan apa? Menjual dan membeli. Kalau perdagangan itu pasti jual dan beli. Tidak. Kalau zaman dulu belum ada mata uang, pakai sistem apa? Barter. Barter itu apa? Sistem apa? Sistem pembayaran dengan cara apa? Menukar barang. Misalkan Usada Puput pengen beras, tapi Usada Puput punyanya rempah-rempah. Nah, tukeran. Nah, seperti itu. Hitungannya gimana? Ya, Usada kurang tahu pastinya. Zaman dulu seperti itu. Misalkan sekilo beras ditukar berapa ini rempah-rempah. Nah, bisa seperti itu tuh dulu sebelum ada mata uang. Kalau sekarang sudah ada mata uang, maka kegiatan perdagangan ini menggunakan uang. Ya, jadi ketika kita ingin membeli barang ya harus siap sedia uangnya seperti itu. Kemudian perdagangan antar negara itu ada ekspor dan impor. Kalau ekspor dulu ya, ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri. Kayak Indonesia ini mengekspor barang apa? Nah, kayak gitu. Misalkan mengekspor kayak makanan, snack itu banyak diekspor, atau pakaian itu ada yang diekspor ke luar negeri. Kemudian kalau impor itu penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kita mengimpor barang dari luar negeri. Apa misalkan ya apa yang tidak ada di Indonesia atau yang di Indonesia itu jarang ditemui, itu diimpor. Kalau yang pernah dengar kan
tas-tas yang merek luar negeri itu diimpor dari luar negeri. Nah, seperti itu namanya impor. Impor itu dari luar ke dalam. Kalau ekspor dari dalam ke luar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Enggak, jangan terbalik ya. Nah, sekarang sistem industri. Perindustrian adalah usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Bisa perorangan atau kelompok. Jadi ini bisa dikelola perorangan atau kelompok. Usaha industri dibagi menjadi 3. Industri rumah tangga atau home industry, pernah dengar? Pernah. Pernah, misalkan kita bikin keripik, bikin teh apa itu dulu yang warnanya merah-merah itu? Teh daun rosella. Nah, itu kan ada yang home industry. Kemudian ada industri sedang dan industri besar. Hasil industrinya bisa apa? Bisa berupa makanan, minuman, garmen. Garmen itu apa, Nak? Garam dan permen. Pakaian. Apa? Pakaian. Oh iya, pakaian. Bukan garmen itu bukan garam dan permen loh ya. Itu Ya industri Allah. industri dalam hal pakaian, itu garmen. Kemudian ada kosmetik, ada elektronik, ada obat-obatan, ada industri tekstil. Tekstil kalau garmen itu pakaian, kalau tekstil itu apa? Kain. Kain, pinter. Nah, ini hasil-hasil industri. Ada yang dikelola perorangan di industri kecil, ada yang kelompok semakin besar. Nah, Gresik itu juga kota industri loh di sini. Kira-kira kalau di Gresik ini industrinya industri apa ya yang terlihat ya? Semen. Semen, pupuk. Terus kalau semen sama pupuk itu kira-kira masuk industri yang mana? Besar. Industri besar. Karena sudah ada apanya? Sudah ada? Mesin. Sudah ada mesinnya, sudah ada pabriknya, karyawannya juga banyak. Ya, nah itu jadi masuknya industri besar. Oke, lanjut. Sekarang selain bidang industri ada bidang jasa. Kalau namanya aja jasa, berarti berkaitan tentang pelayanan. Dia tidak menghasilkan barang. Kalau orang yang bergerak di bidang jasa, dia tidak menghasilkan barang, tapi menghasilkan pelayanan. Contohnya di bidang pariwisata. Yang menjual jasa siapa yang di bidang pariwisata itu? Siapa? Kalau dalam bidang pariwisata itu yang Pemandu wisata. pemandu wisata, tour guide, ya. Pemandu wisata itu yang bergerak di bidang jasa. Kalau di kesehatan, siapa yang bergerak di bidang jasa? Dokter, suster, perawat. Nah, kalau di bidang pendidikan, siapa yang bergerak di bidang jasa? Guru, pintar. Kalau keuangan, siapa yang bergerak di bidang jasa? Bank. Bagian administrasi ya, yang bekerja di bank. Kemudian kalau di hukum, dalam bidang hukum yang bergerak di bidang jasa siapa? Pengacara. Terus kalau pengadilan itu tempatnya, kalau orangnya pengacara, hakim, jaksa, pengacara, hakim, jaksa. Nah, itu notaris. Pinter. Notaris itu bergerak di bidang hukum. Oke. Sip. Nah, sekarang tugasnya. Nih, tugasnya ada di halaman 32. Halaman 32. Bisa dilihat? Bisa. Itu nanti silakan kalian cari. Carilah arti istilah di samping. Dicari aja, ditulis di buku tulis tematiknya. Ini kan caranya, kalau yang di halaman 32 ini kan caranya ya nak ya. Nah yang Ustazah minta itu artinya dulu. Artinya itu apa sih? Intensifikasi dalam hal pertanian ini, meningkatkan hasil agraris, berarti dalam hal pertanian ya ini ya. Intensifikasi itu artinya apa? Ekstensifikasi apa? Diversifikasi itu apa? Rehabilitasi apa? Mekanisasi apa? Silakan dicari, boleh googling, boleh searching, boleh tanya orang tuanya. Yang penting kalian ada usaha. Nah, silakan ditulis artinya di buku tulis. Tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu dikirim. Nanti kita bahas di pertemuan pekan depan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke.
Sekarang